pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat sejahtera. Pada kesempatan kita sore hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu para perempuan yang bukan perempuan biasa. Siapa itu? Nah, marilah kita sapa. Ada bersama dengan kita Ibu Tania. Beliau adalah General Manager Hotel Yellow Jemur Sari Surabaya. Selamat sore, Bu. Kabar baik, Ibu. Selanjutnya tidak asing lagi bagi kita, Ibu Satriani Darmani. Beliau yang akrab dipanggil dengan Bu Ode. Selamat sore, Bu Ode. Sore, Bu. Nah, siap. Bu Ode adalah General Manager Hotel Pop Stasiun Kota Surabaya. Nah, kemudian di sampingnya yang tidak kalah menarik, Ibu Christian Mia. Beliau adalah Asisten Manager Hotel Ascot Residen, ya, Bu. Nah, pada kesempatan kita pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang 1 jam ke depan tentang perkembangan hotel yang ada di Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa hotel di Surabaya mengalami satu perkembangan yang sangat pesat. Nah, marilah kita sapa satu persatu kaitan dengan komentarnya bagaimana tip mengelola hotel yang ada di Surabaya ini. Kita mulai dari Bu Tania. Bu Tania, hotel di Surabaya ini kan pertumbuhannya pesat sekali, ya, Bu. Nah, tetapi di satu sisi banyak juga hotel yang tutup. Nah, bagaimana dengan pandangan Ibu terkait dengan fenomena yang ada di Surabaya seperti ini? Silakan. Baik, Yellow, selamat sore pemirsa Surabaya TV. Sebenarnya kalau dianggap fenomena buka ada yang bertambah dan ada yang tutup, sebenarnya tergantung daripada kondisi, dan ini bukan fenomena, ya, Pak. Menurut saya sebenarnya karena memang ini kemarin kan banyak hotel yang tutup karena kondisi dan situasi dari yang pandemi kemarin. Jadi sebenarnya kalau dari saya, dari pihak sebagai pelaku hotelier tuh sebenarnya saya sedih sebenarnya melihat banyak teman-teman hotelier yang hotelnya tutup. Itu bagi kami tuh hal yang menyedihkan, karena kami ini biasanya bekerja di dunia perhotelan hospitality itu kami punya lingkungan yang sama, ya. Jadi ibaratnya saling membantu, saling support gitu. Jadi kalau biasanya itu bisa dibilang senang bersama, sedih bersama, Pak, gitu. Jadi kalau saya bilang ini memang karena kondisi, ya. Jadi kami semua sebenarnya mungkin juga owner daripada hotel pun tidak ingin melakukan ini, tapi bagaimanapun karena kondisi pandemi kemarin memang sulit untuk kita semua, ya, tapi alhamdulillah kita bisa melalui itu semua untuk teman-teman hotelier. Jadi kami ibaratnya itu tetap semangat. Jadi kalau dibilang, ya, kami saling support lah, ya, Pak, untuk dunia pariwisata sekarang. Bu Ode, apakah Ibu ada punya pendapat berbeda atau juga sama dengan pendapat Ibu? Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Nanang. Dan seperti saya Surabaya TV, kalau berkaitan yang tadi boleh saya sampaikan lagi seperti yang disampaikan Bu Tania tadi. Ya, pastinya kita turut prihatin dengan adanya beberapa rekan-rekan hotel yang terpaksa harus menutup beberapa usahanya. Bahkan mungkin kalau boleh dibilang nggak langsung nutup, tapi membanting setir untuk berusaha bertahan, atau membanting setir untuk mengalihkan usaha ke yang lain supaya tidak tambah jatuh lagi. Jadi apa yang dilakukan salah satunya pasti adalah kiat-kiat dan sudah dipikirkan secara matang sebelum melakukan langkah apakah harus tutup ataukah tetap bertahan ataukah ada yang dikurangi seperti itu. Itu yang pastinya dari teman-teman hotel yang kita hadapin, karena yang kita hadapin tidak hanya 2 bulan atau bukan 2 minggu, tapi 2 tahun lebih. Seperti itu sih. Ya, tapi yang pasti ya itu tadi, tetap semangat. Ya. Halo, selamat sore pemirsa Surabaya TV. Kalau menurut saya sih seperti yang sudah menambahkan sih yang disampaikan Ibu Tania dan Ibu Ode juga. Jadi sedih itu pasti, ya, karena melihat namanya
hotelier itu kan gemerlap rasanya, iya. Jadi terus lihat semua pada aduh sepi, semua ada yang beberapa tutup dan lain sebagainya, ya pasti kita ikut merasakan ya. Tapi sekali lagi namanya senasib sepenanggungan. Biasanya sih sesama rekan-rekan hotelier itu saling berbagi tips ya. Jadi lagi apa nih yang bisa di saving mungkin, atau ada kiat-kiat tertentu yang bisa dijalankan mungkin, ya saling membantu sharing informasi sih, seperti itu. Jadi Bu, berkaitan dengan segala upaya yang sudah dilakukan para pimpinan hotel ya Bu, saya mencatat bahwa kemarin yang dilakukan sangat luar biasa. Jadi COVID itu kan yang pertama kali terdampak adalah dunia pariwisata, khususnya perhotelan. Nah, kemudian yang pulihnya belakangan ya juga sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sedikit kiat-kiat yang membuat akhirnya mampu bertahan itu seperti apa saja Ibu? Masyarakat kan tentunya ingin mendengar kaitan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Silakan Bu Tania. Kalau dibilang ini sebenarnya masa pandemi itu sebenarnya ujian. Ya. Sebenarnya kalau kita harus selalu positif, Pak. Ya kan. Jadi kalau kami bilang itu, kalau kami nih sebenarnya ini tantangan bagi kami semua sebagai pimpinan ya. Bagaimana untuk tetap mempertahankan motivasi daripada karyawan, kemudian juga mempertahankan gimana menghasilkan revenue untuk kehidupan hotel selanjutnya. Jadi kalau saya pada awal itu pandemi dengan anak-anak adalah kami sharing, ya, kami berbagi apa yang bisa kita lakukan bersama, baik itu mungkin dari saving energi, karena ini kan kelanjutannya untuk kebersamaan Pak, baik dari hotel maupun karyawan itu sendiri ya, karena kami waktu itu mencegah bagaimana hotel kami itu bisa tetap jalan, tetap running dan tidak tutup, itu kan harapannya. Jadi kiat-kiatnya waktu itu kita harus tetap semangat, positif, dan kita baliknya adalah inovasi dan kreativitas itu Pak yang kita keluarkan. Jadi pada saat itu karena kita pandemi kan semuanya serba higienis, serba yang harus yang clean. Jadi waktu itu kita kayak banting setir, apa sih yang bisa kita jual lagi selain daripada kamar gitu ya. Kalau untuk kamar pasti kami menjaga secara cleanliness dan lain-lain. Setelah Ascot Care juga kita pasti semua sudah menjalankan. Jadi waktu itu ya semuanya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga hotel ini jalan dan menghasilkan revenue. Jadi dulu kita sempat delivery box gitu, makanan gitu. Jadi lumayan sih karena semua orang membutuhkan ya. Waktu itu saya, Bu Ode juga melakukan hal yang sama ya, mungkin kalau Mbak Mia mungkin sedikit berbeda kalau residen ya. Kalau hotel kami semuanya larinya ke situ ya Bu Ode ya, tapi itu memang jalan waktu itu yang memang banyak revenue-nya ada dari situ. Jadi kita melakukan itu, kita menembus ke beberapa mungkin rumah sakit kemarin, terus ke rumah-rumah bahkan, karena kan banyak yang isoman, banyak yang mereka harus butuh makanan yang clean, dan hotel kan pasti ya cleanliness-nya. Itu aja sih Pak. Untuk yang pasti kiat-kiat yang ingin kita sampaikan bahwa pandemi ini awal-awal menjadi negative thinking semuanya. Tapi sebagai hoteliers kita nggak boleh seperti itu. Kita dituntut untuk tidak boleh. Dan iya, menjadi merubah, karena yang kita hadapin sesuatu hal yang tidak normal. Jadi berpikirlah yang tidak normal. Karena kan kita new normal kondisinya pada saat itu, sehingga apapun yang kita lakukan tadi itu, kalau dibilang Mas Nanang tadi bilang bahwa hotel pariwisata merupakan paling yang terdampak. Ya, tapi perlu diingat, insya Allah kami pariwisata yang begitu cepat untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Pada saat itu, ya seperti disampaikan Bu Tania tadi, pada saat itu kita harus melakukan cleanliness, higienis, melakukan semua masker, sanitasi, semuanya berkaitan sanitizer yang harus kita siapkan, harus disinfektan semua ruangan kita, bahkan tamu, bahkan untuk karyawan kita semua pun kita pastikan kita bekali dengan vitamin seperti yang disampaikan oleh Bu Tania. Gimana mau kita harus mengikuti itu kalau kita tidak stay positif and berusaha untuk berpikir di atas normal. Karena yang kita hadapin itu new normal, di mana itu tidak normal menurut saya.
Karena kan ya situasi dimana kita yang biasa di luar disuruh harus begini, terus biasa bisa nongkrong ngopi harus pakai take away atau bok-bokan, makan pakai piring jadinya makan pakai box. Tapi ya itulah peluang, makanya ada berkahnya juga kan. Seperti itu sih. Masyarakat Terbiasa kan? image-nya tumbuh bahwa hotel ini tetap menjadi pilihan yang utama, Betul. menjadi satu-satunya tempat yang aman. Iya, itulah tujuan kami, karena bahwa mereka berpikiran bahwa hotel bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka. Pada prinsipnya saat ini pun kita pada hotel dan juga residence itu berpikir bahwa bukan mencari keinginan, tapi lebih kepada pemikiran kita adalah kebutuhan. Kebutuhan mereka akan kebersihan, kebutuhan mereka akan higienis, itu yang akan menjadi satu jaminan buat mereka untuk nyaman, untuk tinggal. Seperti itu sih, Mas Nanang. Silakan. Jadi kalau tadi mungkin disampaikan Bu Tani sama Bu Ode juga kita tetap harus berpikiran positif ya, dan yang utama sih Pak, kiat-kiatnya kemarin sepanjang pandemi itu bagaimana kita bisa memotivasi yang pertama diri kita sendiri ya, karena kita punya karyawan banyak ya, tamu-tamu juga sama. Jadi ketika kita bisa memotivasi semua yang ada di operasional hotel ataupun service residence, itu akan kelihatan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan ketika menghadapi tamu. Jadi ketika tamu melihat bahwa ini karyawannya kok tetap stay positif ya, service attitude-nya juga disesuaikan dengan kondisi saat ini, saya rasa itu efeknya sih langsung positif sih ke tamu-tamu, terutama tamu-tamu kami kan rata-rata tamu-tamu long stay ya, expatriate betul. Jadi gimana caranya kita harus beradaptasi dengan tadi new normal, cleanliness itu harus dijaga nomor satu, tapi juga bagaimana kita mengedepankan service attitude di tengah ya situasi pandemi saat ini. Itu sih Pak. Jadi kaitan dengan COVID-19 meninggalkan banyak pelajaran bagi kita ya Bu, bagaimana bertahan di saat krisis. Nah sekarang kita kembali kepada keadaan yang sudah normal. Tadi kemudian new normal, sekarang normal. Nah dalam pantauan kami Bu, pasca COVID ini ternyata tingkat kompetitif hotel juga ternyata makin tinggi. Jadi banyak sekali hotel yang melakukan berbagai upaya inovasi supaya bisa mengejar ketertinggalan pasca COVID, sehingga mereka juga melakukan apapun yang menurut mereka itu bisa menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, saya melihat ada fenomena lagi Bu. Jadi banyak sekali hotel ini menurut bahasa kami bertarung di kelas bawahnya. Jadi dengan menghilangkan sedikit fasilitas, kemudian dia bisa bertarung dengan harga yang di bawahnya supaya tingkat okupansinya bisa tinggi. Nah, menurut Ibu fenomena seperti ini apakah sebuah fenomena terobosan yang inovatif atau bagaimana? Nah, Bu Tania kan tentu saja sebagai pelaku ini kan bisa merasakan, bisa melihat dan bisa menyimpulkan. Silakan. Sebenarnya kalau dibilang sudah normal, sudah pulih itu Pak, kalau dunia pariwisata kami bilang belum ya. Mungkin mau menuju ya, tapi sebenarnya kalau ada yang Bapak bilang bertarung di bawah, itu kami justru malah tidak sependapat sebenarnya. Iya. Karena justru sekarang itu kalau hotel itu sebenarnya diturunkan fasilitasnya itu bisa jadi malah tidak bisa Pak, karena produknya kami ini kan sudah ada. Ya sekarang kalau misalkan contoh ya diturunkan fasilitas tuh misalkan nih bantalnya biasanya 4 kemudian 2, itu kan tidak mempengaruhi secara signifikan, karena kalau hotel itu kan bukan tidak yang modelnya tambal sulam ya, jadi produknya kan sudah fix. Justru dari kami itu sekarang bertarung inovasi kreativitas kalau kami bilang. Misalkan begini Bu, harganya diturunkan, dihilangkan fasilitas breakfastnya supaya bisa dijual murah, juga tidak bisa. Itu kalau bisa dibilang itu namanya price war ya Pak ya, tapi itu justru tidak
bisa menurunkan fasilitas, menurunkan harga, tamunya datang, tidak. Tamu sekarang itu kan justru mencari adalah harga yang murah, fasilitas terbaik kan. Jadi kalau menurunkan fasilitas tidak bisa, tapi adalah harga termurah, fasilitas terbaik. Maunya kan seperti itu kalau sekarang itu. Jadi kalau dulu kami sebutnya itu price war ya. Jadi kompetitor, persaingan kompetitor. Kalau itu sih kalau kami mungkin saya Bode sama Mbak Mia ini sepakatnya justru tidak itu. Yang sekarang kita lakukan sekarang adalah dengan pasca pulih pelan-pelan ini justru bagaimana menarik kembali kepercayaan mereka untuk kembali di hotel. Walaupun mereka sudah tahu adalah hotel adalah yang ternyaman dan teraman. Tetapi justru kami harus menambah fasilitas Pak biar mereka datang. Karena Itu tadi ya hand sanitizer. betul ya hand sanitizer, kemudian juga mungkin ada tambahan-tambahan fasilitas lain seperti saya dulu nggak punya playground, sekarang punya playground ya, karena marketnya ini berubah. Marketnya berubah, kemudian tipe orangnya setelah pandemi kan juga mengalami perubahan ya. Jadi kalau saya lihat tuh kalau kami sekarang berpikir sebagai pimpinan sekarang itu mau bikin apa lagi sih yang bisa menarik orang itu untuk datang ke kami, karena seperti yang Bapak bilang sebelumnya bahwa hotel makin banyak. Ya kan? Berarti kompetitor juga makin banyak. Jadi apa yang membuat berbeda kalau tinggal di Yellow Jemur Sari, Pop Stasiun Kota maupun Ascot Water Place gitu. Jadi itu sih kalau dari saya, menurut saya. Jadi kalau saya sih tidak setuju kalau misalkan dibilang bahwa kita menurunkan harga, menurunkan fasilitas, justru tidak. Justru tidak. Kalau kami itu masa turun, justru gimana fasilitasnya tetap banyak. Kalau misalkan dulu terpaksanya waktu pandemi mungkin ya kita melakukan karena biar kita survive itu turun harga mungkin iya Pak. Tapi fasilitas tidak dikurangi. Kalau yang sekarang kembali pulih ini justru kami ingin memulihkan marketnya atau kepercayaan masyarakat bahwa sekarang kalau kembali ke tinggal di hotel kami itu dari bedanya yang dulu sama sekarang ada yang baru, itu apa sih ya gitu. Jadi berpikirnya seperti itu, kami balik karena dengan banyaknya kompetitor sih kami berpikirnya seperti itu. Mungkin Bu Ode, Bu Mia mau menambahkan. Oke, yang pasti yang saya setuju yang disampaikan Bu Tania dan menambahkan sedikit aja bahwa seperti yang di awal tadi saya bilang di pertanyaannya sebelumnya berkaitan pemikiran kita stay positif dan sebagainya, itu mengacu kepada mindset kita untuk ke depan. Berkaitan dengan adanya kalau kita yang tadi sampai Bu Mia juga ya service attitude, kalau kita ngikutin yang namanya price war gak akan selesai. Dari sebelum pandemi pun itu sudah ada terjadi karena investor semakin tumbuhnya ekonomi juga cukup bagus untuk Indonesia sehingga membuat investor untuk masuk ke Indonesia cukup bagus, itu terutama untuk di kota Surabaya ya. Surabaya sekarang kan udah bagus banget gitu. Tapi dibilang kita mengurangi fasilitas, enggak banget, justru kita menambah fasilitas. Cuman sekarang hotel kita dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan. Jadi tamu itu akan mendapatkan apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Seperti itu. Kalau mengurangi fasilitas enggak loh Mas. Justru ya tadi kita harus tiap hari itu harus ada tambahan disinfektan kamarnya dulu, memastikan kamarnya clean, higienis. Karena itu udah standar juga karena kita di bawah naungan Ascot juga ya. Jadi kita mempunyai Ascot Care itu untuk memastikan tamu kita benar-benar merasakan nyaman, bersih dan higienis. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan sanitizer free untuk semuanya. Untuk yang pada saat mereka mau dimanapun kita masih tetap ada, sampai saat ini pun kita masih melakukan karena pandemi itu belum dicabut. Kata-katanya belum menjadi endemi, kita lagi menunggu-nunggu itu. Namun ya kita jalanin aja seperti biasa bahwa tamu sudah memang mulai bergerak, yes, tapi belum pulih total. Kalau kita compare terakhir 2019 masih belum. Tapi udah ada kenaikan, ya betul. Makanya kita stay positif, semangat terus, semakin semangat seperti itu. Jadi setuju banget sih bahwa tidak ada ya yang namanya menurunkan harga dan mengurangi fasilitas itu di hospitality, terutama untuk saat ini rasanya sudah nggak mungkin. Dulu juga nggak mungkin sih Pak. Jadi yang pasti terutama yang bisa kita tanamkan adalah ya stay positif. Terus bergerak dinamis supaya kita bisa melihat inovasi apa lagi yang bisa kita lakukan ke depannya, karena semakin kesini nih market itu melihat kebutuhannya akhirnya beda lagi dengan yang sebelum pandemi kan.
Jadi kalau kita tetap begini-begini aja dengan harga yang begini mungkin tapi fasilitas juga tetap sama, rasanya ya kita pasti bakal kalah juga dengan pesaing-pesaing lainnya. Gitu. Jadi tetap kuncinya stay positif itu tadi Pak. Ini berbicara soal lain, kembali kepada tema kita, bukan perempuan biasa. Nah, menurut pandangan ibu-ibu JM ini, apakah kesempatan yang diberikan kepada perempuan, khususnya di Indonesia, di dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata, bila itu dikaitkan dengan isu gender? Jadi sekarang ini kan isu gender, apalagi tahun-tahun seperti ini menjadi topik bahasan yang seksi begitulah, sehingga ini kan perlu dikonfirmasi bagaimana tanggapan ibu-ibu terhadap yaitu tadi porsi dan kesempatan yang diberikan untuk para perempuan di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata, lebih khusus lagi di sektor perhotelan. Monggo silakan Bu Tani. Ini biar Mbak Mia dulu Pak. Oke, saya rasa sih sejak saya pertama kali terjun di hospitality itu sampai sekarang sih belum pernah ya menemukan ada isu tentang gender, mungkin di sektor hospitality ataupun bahkan sampai puncak pimpinan ya, mungkin saya sih belum pernah menemukan sih Pak. Jadi ya mungkin dengan edukasi masyarakat juga yang sudah bisa menerima dan mungkin berkembang ya, mindsetnya juga rasanya sih itu tidak menjadi satu masalah. Ya syukurlah sih, saya belum pernah sih Pak menemui, harapannya sih jangan ya. Dan terutama di perusahaan kami di Ascot Group maupun sesama rekan-rekan sister property, mungkin saya rasa kami amat sangat open sih, namanya opportunity ya Pak ya. Jadi ya sebisa mungkin siapapun yang capable, saya rasa sih tidak menjadi masalah, tidak menjadi isu sih gender itu. Ya sama sih seperti yang disampaikan Bu Mia, bahwa nggak ada perbedaan itu, dalam arti peluang itu luar biasa. Bahkan justru yang kita alamin saat ini, walaupun kita kemarin apalagi di pandemi itu berkah ya buat kita semuanya. Mau laki mau perempuan, mau pimpinan mau anak-anak tim kita, itu sama-sama karena lagi kondisi lagi benar-benar kita prihatin. Ayo kita prihatin bareng ya, ngemop bareng, bersihin meja bareng, cuci bareng, menyuci piring ya. Itu yang terjadi, bukan berarti kita dibilang ada isu gender terus karena itu perempuan jangan deh kasihan ibu, jangan disuruh ngangkat gitu kan. Enggak ada kayak gitu juga. Justru di situ kita karena kita udah tahu ya tanggung jawab kita bahwa kita bekerja di perusahaan ataupun di hotel di mana layanan servis 24 jam. Di mana di situ pun kita harus siap berjaga. Perempuan dibedakan ataupun ada isu gender, enggak. Luas banget, peluangnya luas banget, luas dan panjang kali lebar luas kayak saya gini loh. Ya kan? Jadi kayak besar banget peluangnya bagi perempuan. Malah saya senang, malah justru nggak ada sih dari teman-teman di hotel sesama kita antar properti juga sangat bagus banget komunikasi kita, dan mereka justru malah yang segen ya, agak mereka lebih menghormati kita banget justrunya. Seperti itu sih Mas Anang. Kalau saya karena sudah berkarir lama di hotel, ya seperti kata Mbak Mia sih, sebenarnya justru hotel itu satu-satunya, ya nggak satu-satunya, mungkin salah satunya perusahaan yang tidak memandang gender ya Pak. Karena bagi kami itu pekerjaan itu kalau di hotel itu sama rata. Kalau namanya di F&B misalkan antara waiter maupun waitress itu kerjanya sama aja Pak. Karena zaman dulu saya jadi waitress itu juga ngangkat galon aja. Karena memang itu tanggung jawabmu. Jadi itu di hotel. Jadi kalau kerja di hotel tuh memang harus siap. Betul. Tergantung departemen ya, kalau misalkan departemennya di kitchen ya kalau perempuan dan laki sama aja. Tergantung tanggung jawabnya masing-masing departemen sebenarnya. Jadi kalau saya bilang kalau di hotel itu memang yang harus, kalau mau kerja di hotel harus yang ready, yang mentalnya itu cukup kuat bahwa di sini tuh laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak ada perbedaan, tidak sama-sama waiter sama waitress kalau lagi ngangkat galon atau mungkin beres-beres yang berat-berat harus cowok, tidak. Ya cewek harus bisa melakukan yang sama gitu. Itu justru di hotel. Tidak ada yang melo-melo. Oh, kalau melo-melo pasti tidak di hotel Pak.
Karena kami ini sifatnya kan melayani servis ya. Mungkin sama dengan rumah sakit mungkin juga sama ya. Jadi kan 24 jam gitu. Melonya nggak di hotel, melonya di luar. Melonya di luar. Betul, itu aja sih Pak. Ya, Bu, saya percaya bahwa jadi general manager di hotel ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Setelah mendengarkan cerita-cerita dari Ibu yang barusan disampaikan, nah, saya itu justru sekarang pengen tahu hal apa yang kira-kira menjadi sebuah pengalaman yang menarik yang diingat sampai sekarang. Apakah itu hal yang positif ataupun hal yang negatif? Kira-kira apa, Bu? Supaya kita ini bisa tahu, bisa punya gambaran bahwa yang menyedihkan sekali itu seperti ini, yang menyenangkan sekali seperti ini. Monggo silakan. Udah. Iya. Oke. Mas Nanang kenal saya berapa lama? Pernah lihat saya nangis gak? Pernah lihat saya curcol gak? Ya, dengan situasi kita kenal waktu di pandemi ini ada 3 tahun ya Mas ya, berarti Mas pernah melihat saya dari sisi negatifnya? Nggak ada kan kelihatan. Ya itu karena nggak ada yang negatif bagi saya. Nggak boleh bagi kita tidak boleh menanamkan itu suatu pengalaman. Misalkan saya dikomplain sama tamu, misalkan kalau mungkin yang maksudnya Mas Nanang, ya saya nggak boleh itu nganggap negatif. Mindset kami adalah itu suatu hal karena itu adalah untuk improvement kami, input yang baik buat hotel kami, buat manajemen kami. Yang menyenangkan kalau tingkat huniannya tuh kembali normal, anak-anak semua okupansi kembali normal, situasi hotel tamu happy semuanya. Dramatis lagi tidak ada. Kamu pikir banget mungkin diingat sampai sekarang. Apa ya? Yang dramatis. Semuanya dramatis dalam hidup saya. Selama menuju 20 tahun di karya di hotel, dramatis. Tiba-tiba ada artis Dewi Persik menginap di situ. Oh ya beberapa hotel bukan sampai Dewi Persik sih, Agnes Monica aja dulu. itu amazing, terus favorit saya dulu itu Kahitna ada, ketemu artis-artis itu dan pada momen sih, lebih kepada momen pengalaman yang luar biasa pada saat kita di hotel ya, in general ya. Pada saat saya berkarir di hotel ini lebih kepada bagaimana saya bisa mengakomodir kebutuhan tamu, terutama untuk tamu-tamu internasional. Di mana pada saat itu adalah conference dari international event yang kebetulan di salah satu kota di Indonesia, dan saya harus melakukan persiapan total itu hampir 2 bulan. Kemudian saya harus menyiapkan dalam 2 minggu itu untuk total konsum personalnya itu, total orangnya itu adalah dalam 2 minggu itu hampir 13.000. Sehingga itu merupakan momen bagi saya. Mungkin ada yang lebih besar lagi ya, tapi itu adalah momen sekali seumur hidup yang karena memang nggak sering di Indonesia. Jadi bagi saya pribadi terutama, do not lose the moment. Itu bagi saya karena momen itu tidak akan terulang, kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali. Sehingga itulah kesempatan saya bisa menjamu para delegasi-delegasi luar negeri, memberikan pelayanan yang luar biasa seperti layaknya orang Indonesia yang ramah tamah dengan kuliner yang memastikan semua makanan mereka healthy, aman, yang bisa dikonsumsi mereka dengan baik dan memastikan mereka tidur nyaman di hotel saya tersebut. Jadi itu luar biasa buat saya dan menyenangkan. Kalau untuk yang saat ini yang pasti ya itu sama, membuat tamu-tamu happy, membuat tim saya happy, itu adalah momen yang luar biasa buat saya. Itu. Saya kalah heboh kalau dibanding Bu Ade sama Bu Taninya, Pak. Mungkin sih pengalaman yang paling saya ingat sama memotivasi saya sih itu ketika kita ada grup VVIP guest dengan segala pernak-perniknya ya, harus prepare ini itu dan lain sebagainya. Preparation last minute itu sudah biasa lah ya istilahnya untuk tamu-tamu VIP. Cuman terus saya merasa termotivasi dan masih saya ingat sampai sekarang adalah
ketika GM kami, pimpinan tertinggi kami pun ikut turun tangan gitu loh, maksudnya ngecek kamar, terus mengirimkan kayak apa ya, VIP welcome hamper segala macam, itu kita jalan bareng gitu loh Pak. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya batasan, karena Anda pimpinan, saya ini harus gimana, enggak gitu. Jadi itu kita benar-benar fokus, ada sekitar berapa ya, 40-an kamar waktu itu. Jadi memastikan standar cleanliness-nya harus sama, terus tidak ada yang kurang, tidak ada yang miss, dan itu benar-benar kita bareng gitu loh Pak. Itu sih yang paling membekas dan memotivasi saya untuk bisa ya gini nih, enak-enak kerjanya jadi hotelier itu begini gitu loh. Saya senang melihat anak-anak yang dulu satu tim dengan saya. Kemudian dia keluar dari, maksudnya kita berpisah ya, kita ada yang pindah-pindah hotel, tuh mereka berkembang dan lebih sukses daripada sekarang. Kalau itu saya kebahagiaan tersendiri ya. Jadi karena kami ini sudah leader, jadi kalau lihat anak buahnya lebih pintar, lebih maju daripada saya, itu kebahagiaan saya. Betul. Ya, either itu bagaimanapun kita berperan ya, walaupun mau sedikit mau banyak, pasti kan namanya lingkungan sebelumnya kan membentuk mereka untuk lebih berkembang di luar. Kalau bagi saya yang sampai sekarang memang saya bilang ke teman-teman bahwa kita harus selalu berpikir positif. Kalau misalkan ada masukan dari tamu, kalau saya sebutnya komplain Pak, itu masukan. Karena kalau kita berkaca selalu cantik ya kan, tapi orang lain belum tentu melihat kita cantik ya. Jadi masukan itulah yang membuat kita berkembang untuk lebih besar lagi, itu dari situ. Karena kami ini hotelier, kadang kita tidak sadar, mungkin kita sudah melakukan yang menurut kami benar, tapi belum tentu kan menurut tamu itu nyaman ya. Jadi masukan dari tamu itu sebenarnya yang membuat kami para hotelier lebih berkembang dan sukses itu dari situ sebenarnya. Kalau semua tamu happy, pasti kami happy ya, senyumnya lebar gitu, semuanya lebar. Tapi kalau tamunya marah, kita nggak boleh marah ya Bu, ya nggak boleh marah. Jadi nggak boleh dipandang negatif. Iya, harus positif. Oh berarti ini adalah sesuatu yang perlu kita benarkan dari sistem operasional. Ya walaupun belum tentu semua orang itu benar, tapi namanya masukan tetap harus kita terima. Itu sih kalau saya. Ya, Ibu, jadi liku-liku hotel itu ternyata menarik sekali ya, Bu. Jadi ada ada service excellent, ada kemudian ada kebahagiaan ketika yang di hire ini kemudian jadi orang yang melebihi kita prestasinya. Nah, ini semua tentunya akan menjadi menarik ketika diketahui oleh masyarakat ternyata dunia hotel itu seperti ini. Nah, ada satu pertanyaan terakhir ini, tentunya sebagai pelaku usaha khususnya di bidang pariwisata, khususnya di bidang perhotelan, apakah ada saran kepada pemerintah bahwa memang perhotelan di Surabaya ini sudah sangat baik, tentu saja akan lebih baik lagi jika pemerintah ini nambahi fasilitas ini atau melakukan kebijakan ini. Itu kira-kira ada nggak dari para pelaku itu, Bu? Jadi ketika pelaku yang menyampaikan ini kan tentu saja akan mengena. Nah, seperti apa kira-kira kalau ada masukan untuk pemerintah? Silakan. Bude dulu. Oke. Kalau boleh saya bilang Mas Danang, khususnya karena memang saya bukan orang Surabaya, tapi saya sudah lama banget di Surabaya. Surabaya ini luar biasa sekali perubahannya sejak dari saya berada di sini. Dan secara di hotel saya yang sekarang ini aja, di masa pandemi saya surprise, dan saya nggak fair kalau misalkan menilai pemerintah itu tidak banyak dukungan buat kita. Banyak banget dukungan buat kita, khususnya untuk di hotelier. Karena pada saat di pandemi kemarin, kami terus terang ya kita mendapatkan sesuatu subsidi ya, boleh dibilang ya, support yang luar biasa dari pemerintah. Dan kedua kalinya lagi adalah dengan adanya beberapa tempat-tempat baru kunjungan wisata yang dikenal orang Surabaya itu adalah kota bisnis. Sekarang ini alhamdulillah loh, kita itu sudah ada tulisan namanya alun-alun Surabaya. Itu saya tuh senang banget. Saya tuh orang Surabaya jadinya kan, Surabaya banget gue gitu kan. Jadi
Karena saya rindukan itu. Karena kalau saya di kota-kota besar lainnya kan ada itu alun-alun mana. Dan akhirnya wow, Surabaya yes, kita punya sekarang. Terus kemudian ada tunjungan romansa itu. Nah, maksud saya malah justru kalau saya mengimbau untuk menambahkan lagi pariwisata kota Surabaya, menambah lagi untuk orang datang ke kota Surabaya, itu ya ayo dibangun lagi pariwisatanya. Supaya apa? Dibangun dan dipelihara dengan baik. Jangan dibangun terus nanti akhirnya, karena kan sayang ya salah satu venue untuk pariwisata kita yang dulu ya, kasihan banget, saya sayang banget itu yang apa? Surabaya Carnival itu sayang banget. Padahal saya sempat pernah dipindah keluar ke Surabaya, keluar dari Surabaya terus masuk lagi, itu yang tempat saya kunjungin duluan. Dan pada saat pertama kali menginjakkan kaki balik lagi ke Surabaya, saya datang ke tempat itu. Sayang, kalau boleh saya minta itu dibuka lagi karena warga Surabaya itu lagi butuh hiburan. Tidak, jangan ya, mall lihat semakin banyak beberapa, tapi kayaknya kita butuh tempat untuk liburan ya. Kayak ini tadi kayaknya nggak salah Pak Wali baru meresmikan yang di area Romo yang perbatasan antara kota seberang itu dengan Surabaya, Gresik ya sama Surabaya. Itu kan ada itu yang untuk kita bisa outbound kegiatannya, bisa jet ski. Nah itu saya pengen tahu juga sih. Justru kita belum nyoba. Kalau dibilang supportnya pemerintah, cukup banyak supportnya. Kalau boleh kita bilang dalam hal sisi ini. Terus yang berikutnya adalah nggak ada sih yang lebih. Intinya kita harus bersinergi aja. Pesan saya, kami meminta, kita adalah partner, kami penyedia akomodasinya, sehingga pada saat pemerintah mempunyai suatu program yang untuk menarik market luar Surabaya untuk datang ke kota Surabaya, kami siap untuk menampungnya. Seperti itu. Sama sih dengan Bu Ode, pastinya support dari pemerintah sih sudah amat sangat banyak rasanya ya, sejak dari awal pandemi, selama pandemi sampai dengan sekarang harapannya menuju endemi. Mungkin yang kita tahu kan masyarakat Surabaya itu senangnya healing, kuliner. Nah, kita lihat nih kayaknya kalau kulineran ini masih tersentralisasi di tertentu ya, mungkin kayak Surabaya Timur, Surabaya Barat. Nah, mungkin bisa memunculkan potensi lokasi di kayak Surabaya Utara, mungkin Surabaya Selatan. Jadi semakin banyak sih pilihan untuk di dalam Surabaya itu sendiri. Jadi kita tidak hanya menarik tamu-tamu yang dari luar bisnis untuk bisnis trip, tapi juga untuk potensi destinasi wisata yang ada di Surabaya. Itu sih Pak. Tapi sebenarnya saya support nambahin Bu Mia sama Bu Ode. Kalau Bu Mia bilang untuk kuliner tuh betul ya Pak. Jadi saya kalau punya teman-teman datang ke Surabaya itu mereka tujuannya untuk kuliner sih. Pokoknya udah terkenal Surabaya itu makannya enak gitu. Nggak kalah misalkan dari kota yang lain. Dan saya juga sebenarnya sangat happy dengan perubahan Surabaya. Sekarang kita banyak sekali destinasi wisata yang baru, bahkan kita belum nyoba ya mungkin ya, dan harus nyoba sebenarnya. Langsung ya Bu, weekend gitu ya, karena itu yang membuat orang datang ke Surabaya. Jadi orang nggak melulu ke Surabaya itu bisnis. Memang kalau dibilang Surabaya itu memang harus menambah tempat-tempat destinasi yang baru. Ya memang sudah ada dari zaman mungkin dengan Bu Risma dulu ya. Sekarang kalau benar dilanjutkan Pak Eri itu memang sangat bagus sih. Jadi kami sangat terbantu sebenarnya untuk dari pihak-pihak hotelier. Selain mungkin kalau bisa diadakan juga mengundang event-event nasional internasional ya, yang itu yang membantu Surabaya, karena sebenarnya kita punya international airport, kemudian hotel juga yang bintang 5, bintang 4, semua bintang juga ada. Jadi support sebenarnya untuk kotanya. Cuman memang ini ya harus berusaha dari pemerintah ya untuk menarik event ini. Jadi dengan adanya sinergi, sebenarnya kalau kami sering juga meeting dengan Dinas Pariwisata, terutama ya kita punya grupnya, bahkan itu sangat membantu kami untuk sharing informasi. Jadi di situ kita diinformasi Surabaya ada apa, yang sebentar lagi ada event pahlawan ya, tadi barusan di-share. Nah, itu kan juga informasi itu kita sebarkan ke tamu, itu kan juga sebagai salah satu untuk menarik orang-orang untuk datang ke Surabaya, itu sih. Pemirsa Surabaya TV, itulah sekitar seluk-beluk dunia perhotelan, di mana
dikelola oleh para perempuan-perempuan hebat yang sudah kita ketahui dari dialog-dialog yang tadi kita saksikan. Ada keinginan kita untuk melanjutkan dialog-dialog ini dengan lebih lama lagi, namun akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Namun yakinlah bahwa kita masih akan bertemu dalam dialog-dialog yang akan datang. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Surabaya TV di channel 44 UHF dan tetaplah bersama dengan Surabaya TV. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ode, Ibu Tania, Ibu Mia.